DPR segera mengesahkan RUU PPRT yang telah mangkrak selama 19 tahun. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga berulang kali berhenti proses legislasinya, padahal RUU ini sudah ada di DPR hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mangkrak. Pemirsa, nyaris 2 dekade sejak pertama diusulkan ke DPR tahun 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT masih belum juga disahkan menjadi undang-undang. Pimpinan DPR didesak untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Sejak lama Indonesia belum memiliki belik terkait dengan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Harus diakui bahwa terjadi perbedaan nasib pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa pembahasan rancangan undang-undang itu dilakukan bak permainan sulap. Ketika pembuat undang-undang, baik pemerintah maupun DPR, sudah berkehendak, maka tak butuh waktu lama untuk menggolkan sebuah peraturan. Kondisi itu jauh berbanding terbalik dengan nasib beberapa rancangan undang-undang yang seakan digantung tanpa kejelasan. Salah satunya adalah tentang perlindungan pekerja rumah tangga atau PPRT yang telah menggantung sangat lama. Bukan sekedar lama, aturan itu sudah diajukan ke DPR sejak Februari tahun 2004, lebih dari 20 tahun. Yang menjadi pertanyaan cukup membingungkan, kenapa DPR seperti tidak punya selera membahas aturan untuk melindungi pekerja rumah tangga itu. Nasib RUU PPRT ini tentu nampak sangat berbeda perlakuannya dengan RUU Kementerian Negara dan RUU tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau One Impres yang sudah disahkan. Kedua undang-undang itu semacam mendapat privilege dengan pembahasan lewat jalur singkat atau shortcut, dibahas dalam tempo sesingkat-singkatnya dan segera diundangkan menjadi undang-undang. Jabatan anggota DPR RI yang lama tinggal beberapa hari lagi. Tetapi RUU PPRT ini hanya sempat diucap, namun kejelasannya masih jauh dari kata pasti. Ya, hanya jadi buah bibir bak obat penenang sementara. Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga sempat berpidato yang membahas hak dan kesetaraan perempuan. Namun, itu tidak serta-merta menjadi jalan terang dengan masuknya RUU PPRT yang diketahui melindungi banyak perempuan sebagai pihak yang mendominasi bekerja di sektor pekerja rumah tangga. Pernyataan Puan bahkan sampai dianggap kontradiktif dengan kondisi tergantungnya RUU tersebut. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT, Rita Anggraini, menganggap pidato Puan itu sangat kontradiktif dengan sikap DPR terhadap nasib pekerja rumah tangga. RUU PPRT yang dibiarkan terkatung-katung merupakan sinyal bahwa Puan selaku Ketua DPR sebenarnya tidak punya komitmen pada aturan itu. Tentu sangat masuk di akal. Perlu diketahui juga, catatan JALA PRT pula saat ini setidaknya ada 5 juta pekerja rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan. Ketiadaan payung hukum yang menaungi profesi PRT membuat mereka tak punya banyak pilihan selain bergantung pada nasib baik. Akan tetapi, RUU PPRT hanya menjadi barang dagangan politisi dalam diskusi-diskusi. RUU ini hanya dijadikan sebatas pernyataan komitmen, seperti apa yang sempat disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3, Habibur Rahman. Terang saja, komitmen tanpa keberpihakan nyata selama 20 tahun tentu saja melukai hati rakyat, khususnya pekerja rumah tangga. Padahal, tanpa adanya aturan yang mengatur tentang pekerja rumah tangga, negeri ini bak menjalankan perbudakan di masa modern. Teramat memalukan tentunya. Hal ini bagi sebuah bangsa yang menganut nilai hidup kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu saja, termasuk keadilan kepada para pekerja rumah tangga. Perlu kita pahami secara substansi, tentu RUU PPRT menyangkut hajat hidup masyarakat bawah yang jumlahnya mencapai jutaan. Dari Sabang
hingga Merauke. Esensi dari keberadaan Undang-Undang PPRT ialah pengakuan terhadap pekerja rumah tangga sebagai layaknya pekerja yang lain. Pengakuan itu akan memungkinkan PRT memiliki perlindungan hukum untuk membicarakan status kerja, keselamatan kerja, dan pengaturan upah yang selama ini sering diatur seenak jidat majikan mereka. Jala PRT juga mencatat, sejak tahun 2021 sampai Februari 2024, setidaknya terdapat 3.308 kasus kekerasan yang dialami PRT. Para korban rata-rata mengalami multi kekerasan, mulai dari psikis, fisik, ekonomi, hingga perdagangan manusia. Tapi kenapa nasibnya sangat jauh berbeda dengan RUU One Team Press dan Kementerian Negara? Dapat disinyalir DPR yang diisi oleh para elit politik ini membahas RUU Kementerian Negara dan RUU One Team Press ini menunjukkan adanya kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing yang harus segera terakomodir. Wajar asumsi semacam itu muncul karena publik melihat dengan telanjang segala proses yang terjadi. Keberlangsungan mendapat porsi kue kekuasaan di masa mendatang jauh lebih genting ketimbang nasib jutaan pekerja rumah tangga. Begitu kira-kira pola pikir yang mungkin menjadi asumsi publik kepada DPR dan elit politik kita. Kemudian menjadi pertanyaan besar sejak negara ini diproklamasikan 79 tahun silam, Indonesia belum punya instrumen yang mengatur tentang pekerja rumah tangga. Entah apa yang menjadi alasan DPR tak melirik sama sekali aturan itu. Tanpa aturan tersebut, hingga hari ini tentunya sudah jutaan pekerja rumah tangga yang mendapat perlakuan semena-mena. Mulai dari pemberian upah seenak jidat oleh majikan, hingga pelecehan seksual. Negara lewat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sejatinya telah mengidentifikasi sejumlah persoalan dasar pekerja rumah tangga di Indonesia. Pertama, ketiadaan pengakuan pekerja rumah tangga sebagai pekerja. Yang kedua, perspektif stigmatisasi yang merendahkan pekerja rumah tangga. Di penghujung masa jabatan ini, DPR periode 2019-2024 harusnya meninggalkan sesuatu yang berharga bagi jutaan pekerja rumah tangga yang juga rakyat Indonesia. Jangan biarkan harapan mereka terkatung-katung, tergantung tanpa kejelasan. Tangisan mereka para pekerja rumah tangga tiap minggu di depan gedung DPR RI harusnya bisa berganti senyum bangga mereka punya wakil rakyat yang bisa mereka percaya. DPR harus tinggalkan legasi yang bisa dibanggakan rakyat dan bangsa ini. Jangan sampai benak rakyat hanya dikenangkan dengan ruang rapat anggota DPR yang sering kosong melompong. Oh ya, jangan lupa ada undang-undang perampasan aset yang juga masih tergantung hingga hari ini. Dan kita, rakyat Indonesia, akan terus mengawal. Para pimpinan dan elit politik, jangan tenang dulu. Oke, kawan-kawan Gemapos, begitu kira-kira. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.